Tiba-tiba di dalam ruangan milik Lusu itu ternyata ada seseorang di balik cermin. Sosok itu adalah sosok yang kuat dan Lusu tidak menyadari bahwasanya sosok itu tengah berada tepat di belakangnya. Lusu kemudian berpikir kenapa dunia ini tidak seindah dulu, padahal dulu dia bisa bersama si Oyo. Tapi sekarang di dunia yang baru dia tidak bisa bersama dengan dirinya. Keesokan harinya Lusu kemudian berangkat menuju ke sekolah. Ia mengetahui bahwasanya kali ini dia sedang mengadakan ujian atau mengikuti ujian. Ini adalah tepat tanggal 7 dan 8. Lusu berada di kelas bersama dengan teman-temannya. Lusu kemudian mengerjakan tugas-tugas sesuai dengan apa yang ia pikirkan kali ini. Ia mengerjakan dengan sungguh-sungguh, tidak seperti biasanya yang agak sedikit aneh. Lusu biasanya sering mengacau, tapi kali ini dia seperti orang pada umumnya. Ia mengerjakannya sampai awal dan sampai akhir. Lusu kemudian berpikir bahwasanya ini adalah hidup yang normal, tidak seperti biasanya. Ia menjawab satu persatu pertanyaan dari gurunya. Mungkin ini adalah nilai yang tertinggi yang ia akan dapatkan, karena ia belajar dan mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Tapi di dalam pikirannya Lusu memikirkan sesuatu yang aneh. Kenapa pikirannya seolah-olah memberikan tanda bahwasanya ia tidak sedang berada di tempat ini, atau lebih tepatnya berada di tempat lain. Bahkan pikiran-pikirannya kemudian berdenyut. Tak lama setelah itu Lusu kemudian keluar dari ruangan bersama dengan teman-temannya. Salah satu temannya kemudian merobek hasil dari ujian itu. Wah, ini adalah sebuah kebebasan dan kita akan menuju kebebasan yang sesungguhnya, ucap seseorang di sana. Seseorang teman yang lain kemudian berkata, belajar selama setahun, berjuang selama setahun, dan sekarang akhirnya saya bebas. Aku akan menyenggol semua buku dan kertas yang ada di sini. Bus! Semua orang kemudian melemparkan buku dan juga kertas-kertasnya, dan di sini mereka merayakan di mana ia akan menuju ke bangku perkuliahan. Seseorang kemudian lantas berkata, Anda harus bersantai, bagaimana jika Anda harus mengulang tahun lagi? Hei jangan, sialan kau, ucap seseorang mengatakan itu kepada teman yang lain sambil mengejek. Lusu pun bersikap santai, ia kemudian hanya berjalan menuju ke suatu tempat. Namun di sini teman-teman Lusu kemudian menyadari bahwasanya Lusu tengah berjalan sendiri. Ia kemudian menghampiri Lusu dan berkata sambil menepuk punggungnya. Hei Lusu, kami telah lulus, ucapnya mengatakan itu kepada Lusu. Lusu kemudian menatapnya dan berkata kepada teman itu, apa yang akan kamu lakukan di musim panas ini? Ingin bermain utama? Ucap Lusu kepada temannya itu. Nampaknya selepas habis ujian di sini mereka bingung mau ngapain, atau mereka mau bermain-main saja bersama teman-teman yang lain. Setelah mengatakan itu kepada teman Lusu, nampaknya di sini teman Lusu kemudian berbisik kepada Lusu, "Wahai Lusu, kau tahu bahwa sini kita sudah ujian dan kita lihat bagaimana kita akan melakukan sesuatu yang bebas setelah ini." Ucapnya mengatakan itu. Seseorang kemudian lantas menghampiri Lusu. Ya, kami lihat, pikir Lusu. Sambil berjalan bersama dengan teman-temannya, tiba-tiba ada seseorang yang kemudian mengambil Lusu. Memanggil Lusu, lebih tepatnya, "Hei Lusu, mahasiswa Lusu, harap tunggu aku," ucap seseorang di sana. Ternyata itu adalah sesosok perempuan yang mengagumi Lusu lebih dari apa yang ia bayangkan. Semua orang kemudian bersorak kepada Lusu. Wah, bagaimana mungkin Lusu kemudian didatangi oleh wanita itu? Wah, mungkin saja itu adalah penggemar Lusu. Apakah Lusu sekeren itu? Lantas perempuan itu kemudian menghampiri Lusu sambil membawakan secari kertas. Sepertinya dia suka dengan Lusu. Ia kemudian berhadapan dengan Lusu dan berkata secara langsung kepada dirinya, "Aku suka kamu, jadi apakah kamu mau bersamaku Lusu?" Ucapnya mengatakan itu sontak membuat Lusu kaget. Bagaimana mungkin ada perempuan kemudian mendatangi dirinya? Sementara itu Lusu tidak memikirkan apapun perihal perempuan. Lusu yang mengetahui hal itu nampaknya dia sedikit panik. Bagaimana mungkin dia mengungkapkan cinta kepada Lusu? Ia kemudian mengambil secari kertasnya dan membaca isi pesan itu. Lusu, pinjam dulu 100.
Sontak semua orang kemudian teriak terbahak-bahak. Wah, 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 wah. Wah, Lusu banyak penggemarnya. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Lusu kemudian memikirkan sesuatu bahwasanya tidak mungkin ia bersama dengan orang tersebut. Tapi orang itu menurut pantauan teman-teman ia adalah seorang yang kaya. Dan mana mungkin Lusu bisa menghilangkan hal itu. Teman di samping Lusu kemudian berbisik kepada Lusu, "Hei Lusu, pinjam dulu 100. Aku tak menyangkal si cantik dari kelas 7 akan jatuh cinta kepadamu. Kamu sangat beruntung Lusu," ucap seseorang di sampingnya kepada Lusu. Tapi nampaknya Lusu tidak tertarik sama sekali kepada perempuan itu. Lusu kemudian meminta maaf kepada sang perempuan. "Hei, mohon maaf, saya tak dapat menerima Anda," ucap Lusu mengatakan itu. Lusu berpikir bahwasanya mungkin ini adalah sesuatu yang tepat jika ia mengatakan dia tidak suka kepada perempuan itu. Sontak setelah mendengarkan perkataan itu, semua orang kemudian bersorak riang gembira. Bagaimana mungkin Lusu kemudian menolak cinta dari perempuan itu? Padahal dia adalah perempuan kaya. Biasanya Lusu kemudian bisa menangkap kisi-kisi itu. Mendengar perkataan Lusu, sang perempuan kemudian mengambil kertasnya kembali. Ia kemudian berkata, "Kenapa kau tidak menerima cintaku?" ucapnya kepada Lusu. Lusu hanya bisa meminta maaf kepada sang perempuan itu. "Maafkan aku karena aku tidak mungkin mencintaimu," ucapnya mengatakan itu. Sontak kemudian sang perempuan itu kemudian berbalik arah. Ia meneteskan air matanya dan beranjak pergi meninggalkan Lusu. Nampaknya itu adalah pukulan yang telak baginya, karena selama ini tidak mungkin apa yang ia inginkan tidak ia dapatkan. Ia kemudian berbalik dan kemudian berlari untuk meninggalkan Lusu. Ia dilihatin oleh semua orang yang ada di depannya. "Su, kamu benar-benar bangsat. Kamu tahu cinta siapa yang baru saja kamu tolak?" ucap seseorang di sana yang membisiki Lusu. Lantas temannya kemudian berkata kembali kepada Lusu, "Hadiah dewasa dari si cantik berkelas itu adalah mobil, yakni mobil mewah, dan dia tinggal di villa yang sangat bagus. Apa kau tidak tertarik dengan itu Lusu? Apakah telah engkau mengorbankan dirimu? Bagaimana mungkin itu adalah anak orang kaya?" ucap temannya yang saat ini telah membisiki Lusu. Setelah temannya itu mengatakan sesuatu, Lusu kemudian mengalihkan topik pembicaraan. "Oke, itu villa, jadi apa jika itu semua orang punya lingkungan? Siapa saja yang bisa masuk ke lingkungan saya, dan bisa saja orang itu parkir di tempat ilegal," ucap Lusu yang saat ini berkata cukup ngawur. Teman di sampingnya kemudian panik. "Hei, jangan ganti topik, katakan pada saya kenapa Anda menolak gadis itu. Padahal dia itu sangat kaya, kenapa kau tidak mau dengan gadis kaya itu?" ucap temannya kepada Lusu. Ia mengetahui bahwasanya Lusu kali ini berbeda, kenapa dia tidak menerima hal itu. Di bayangan Lusu ada seseorang yang ada di hatinya, tapi Lusu tidak tahu. Lantas Lusu menatap ke arah awan yang sangat biru dan cerah. "Mungkin karena itu," ucap Lusu mengatakan sambil berbisik kepada sang burung. Lusu menyadari di dalam hatinya ada seseorang, tapi Lusu sendiri tidak tahu siapa orang tersebut. Ia hanya menunggu dan menunggu. Lusu kemudian berkata kepada temannya, "Aku menunggu orang yang telah ditakdirkan untukku, yakni seseorang yang ditakdirkan Tuhan kepadaku," ucapnya sok puitis kepada teman-teman di sekelilingnya. Lusu kemudian berkata kembali, sehingga membuat orang-orang terheran-heran. "Sebenarnya saya tidak tahu siapa orang itu, di mana orang itu berada, kapan orang itu akan muncul. Saya tak bisa mengatakannya," ucap Lusu yang membuat kode-kode kepada temannya. Tidak mungkin Lusu seserius ini, padahal Lusu biasanya sengengean. Temannya pun bingung mendengar perkataan Lusu. Ia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun dan memberi motivasi kepada Lusu. Yang ia tahu bahwasanya Lusu itu pencinta uang. Lusu sembari menatap latas angin, ia kemudian berkata kepada temannya, "Tapi aku hanya merasa aku harus menunggu dia, yakni seseorang yang aku tunggu selama ini, dan aku menunggu selamanya," ucap Lusu mengatakan itu. Temannya kemudian tersenyum dan berkata kepada Lusu, oke, menunggulah sampai engkau tua. Hei, aku tak sadar, kau sangat keras kepala, pasti itu dia."
Ucapnya mengatakan itu. Lusu kemudian berkata kembali kepada temannya itu, ya, harus dia dan tidak ada orang lain. Aku tidak akan mungkin mencintai seseorang itu. Ucap Lusu sambil berkata terus terang. Tapi setelah beberapa saat kemudian Lusu menyadari ada hawa yang sangat kuat di sebelahnya. Itu adalah hawa seseorang yang ia tunggu selama ini, tapi dia adalah sosok yang tidak ia kenal. Lebih tepatnya Lusu mengetahui bahwasanya sosok itu yang ditakdirkan untuk dirinya. Lusu menatap ke arah pohon, ia menyadari hal itu. Dan di sini Lusu nampaknya sedikit bahagia. Apakah itu orang yang saya tunggu kali ini? Ya, Lusu kemudian berbinar-binar, ia mengatakan yang sesungguhnya. Baru saja apakah itu dia? Ucap Lusu memikirkan bahwasanya sosok yang ia tunggu atau sosok yang ditakdirkan oleh Tuhan adalah orang tersebut. Lusu kemudian panik dan menatapi pohon-pohon yang ada di tempat itu. Tapi ia menyadari bahwasanya di pohon itu tidak ada siapa-siapa. Yang ia tahu di pikirannya adalah orang itu, tapi Lusu tidak tahu siapa orang itu sebenarnya. Lusu kemudian menatap kembali dan tidak ada seseorang. Lantas temannya kemudian berkata kepada Lusu, "Hai Lusu, kau sangat gila. Apanya yang salah?" Ucapnya mengatakan itu. Lusu kemudian berkata, tidak ada apa-apa. Ucapnya mengatakan itu sambil tertawa. Sedikitnya di sini Lusu bingung apa yang ia takdirkan selama ini. Apa yang ditakdirkan oleh Tuhan mungkin itu. Tiba-tiba burung-burung itu kemudian pergi meninggalkan pepohonan. Itu mungkin ilusi, pikir Lusu, dan kali ini Lusu kemudian meninggalkan tempat itu dan bergegas pergi bersama dengan teman-temannya. Dan cerita pun berakhir, akan dilanjut di Spermie Gridlock chapter yang selanjutnya.